ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سائر أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد سيد الأمة وصاحب الأسوة الحسنة وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فعباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الآية. Jamaah salat Jumat Masjid Baitul Arqam yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan amat sangat banyak nikmat kepada kita. Sampai-sampai kalau kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak dapat menghitungnya jumlahnya berapa karena begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan, nikmat keislaman, sehingga sampai pada siang hari ini Allah masih memberikan semuanya kepada kita, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita sampai siang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insyaallah termasuk kita semua yang selalu menjalankan sunah-sunahnya. Jamaah yang berbahagia, liku-liku kehidupan manusia tidak lepas dari apa yang namanya masalah. Tidak memandang strata sosial, tidak mengenal usia, tidak memandang garis keturunan, siapapun dia pasti memiliki masalahnya masing-masing. Setiap manusia dituntut untuk bisa menyelesaikan dan memberikan jalan keluar yang terbaik yang membawa keseimbangan antara manfaat dan kerugian. Dan pada saat ini bersama sekalian banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh kita semuanya. Ada sebuah lapangan kerja yang semakin sempit, persaingan makin ketat, biaya hidup terus melonjak, banyak orang kerja yang banting tulang tapi tidak sebanding dengan tenaga yang dia keluarkan. Kemarin saya mendapat laporan dari seorang UMKM yang, Pak, ini gimana Pak, kok kresek harganya mahal gitu. Orang-orang tertentu kresek mahal itu tidak masalah karena tidak butuh, tapi orang UMKM kasihan guys, sangat berpengaruh sekali dengan harga yang dia jual, karena tas kresek itu biasanya tidak dijual secara tidak dihargai gitu ya. Artinya tidak dipasang harga, tapi hanya untuk media saja untuk membungkus dari barang-barang yang dia jual. Itu bersama sekalian banyak masalah yang baik kita hadapi sekarang. Harga sembilan pokok mahal, banyak PHK dan sebagainya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim yang banyak masalah yang kita hadapi? Allah SWT telah mengisyaratkan dalam Al-Quran kita, yaitu bahwasanya kita dalam menghadapi masalah tolong dihindari 4 hal ini yang akan saya sampaikan yang termaktub dalam Al-Quran. Ada 4 hal yang kita patut hindari dengan masalah yang kita hadapi ini. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Ma'arij ayat 20-23 yang berbunyi idza massahus sarru jazua wa idza massahul khairu manwa ilal musallin. Jadi ada orang yang mendapatkan masalah itu banyak berkeluh kesah. Memang kita diciptakan oleh Allah orang yang berkeluh kesah, tapi jangan sampai kita berkeluh kesah yang berlebihan. Tidak boleh dalam agama kita. Jadi kalau kita banyak masalah itu kita jangan berlebihan dan kita berkeluh kesah. Dan dilanjutkan dalam ayat berikutnya wa idza masahul khairu manua. Tapi kalau sudah diselesaikan oleh Allah masalah itu, kita sudah mendapatkan harta lagi, kita jadi kikir. Jadi kikir. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita dapat masalah kita berkeluh kesah, tapi begitu kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan harta, mendapatkan kenikmatan, kita kikir sekali. Jangan sampai seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bersama sekalian, di dalam surat Al-Isra ayat 11 dikatakan begini, wa yad'ul insanu bis-sarri du'aahu bil khair
wa kanal insanu ajula. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan, dan manusia bersifat tergesa-gesa. Dalam surat Al-Isra ayat 11 ini Pak dikatakan bahwa manusia itu punya sifat tergesa-gesa. Apa itu? Tergesa-gesa. Begitu kita mendapat masalah, itu kadang-kadang kita berdoa tentang kejahatan. Bahkan kita berdoa tentang kebodohan kita karena kita tergesa-gesa. Sebagai contoh begini ya. Umpamanya kita berdagang, kemudian kita tidak laku-laku. Wah, kalau begini lama-lama akan bangkrut. Nah ini, ya, tidak boleh itu. Ya. Kita mengeluh, justru kita berdoa terhadap sesuatu yang kita berkata mengandung doa. Itu tidak boleh. Karena kita bersifat tergesa-gesa. Ya. Ada apa itu tergesa-gesa. Ya. Sehingga, wah kalau begini terus kita bisa bangkrut nih. Ya. Atau mungkin bilang begini, wah anak saya itu dibilangin nggak nurut. Kamu jadi orang nggak berguna ya. Jadi kadang-kadang kita itu mengucap itu adalah sebuah doa. Itu tidak boleh dalam agama kita. Termaktub dalam surat Al-Isra ayat 11. Jadi kalau ada masalah, mari kita kita bersabar, kita resapi dulu, dan nanti kita pecahkan dengan kelapangan hati. Jangan tergesa-gesa sehingga kita mengucapkan hal yang justru akan mengandung doa yang bisa memperberat masalah kita. Itu dalam surat Al-Isra ayat 11. Di dalam surat Al-Hud ayat 9 itu dikatakan begini. Wala in azaqnal insana minna rahmatan summa nazanaha minhu innahu laya'usun kafur. Dan jika kami berikan rahmat kepada manusia, berikan rahmat, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ada orang yang hidupnya enak, kemudian dicabut nikmat itu, dicabut rahmat itu, kemudian dia menjadi berputus asa, seolah-olah nikmat yang kemarin itu tidak dihitung, hanya satu saja gagal itu kita sudah berputus asa, tidak berterima kasih kepada Allah. Hilang semua nikmat yang kemarin itu diberikan oleh Allah. 10 diberikan nikmat, 1 gagal itu langsung berputus asa. Nah itu nggak boleh. Jadi ada sebuah masalah, kemudian kita berputus asa dan melupakan nikmat-nikmat Allah yang terdahulu. Itu tidak bisa, tidak boleh gitu ya. Dan dilanjutkan dengan surat Al-Hud ayat 10 yang berbunyi walain azaknahu na'ma ba'da dharra'a massathu la yaqulanna dhahabas sayiatu anni innahu la farihun fakhur. Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ia ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku, sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bahagia. Tapi begitu Allah memberikan penyelesaian masalah itu, dia merasa bangga dan dia merasa bahwa yang ia usahakan itu dari dia sendiri, tidak ada keterlibatan Allah. Ini tidak boleh. Jadi setelah kita merasa dapat masalah, itu kemudian kita merasa putus asa. Tapi setelah itu selesai masalah itu, dia merasa dia yang menyelesaikan sendiri, Pak. Tidak ada terlibatannya Allah, sehingga dia menjadi sombong dan berbangga diri. Itu juga tidak boleh. Lalu bagaimana kita kalau kita mendapatkan masalah yang pelik pada saat-saat ini, ya mungkin orang lain mungkin tidak ada yang tidak ada masalah, tapi ada juga yang bermasalah dengan situasi yang kondisi saat ini. Ada beberapa ayat yang membuat kita optimis. Ya. Yang pertama, yang kita sudah kenal semua, ya, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah itu memberikan sebuah masalah, itu Allah sudah percaya bahwa masalah itu sanggup untuk ditangani. Loh Pak, mengapa kok yang dapat masalah saya bukan dia? Loh, kamu tuh dipercaya oleh Allah bahwa kamu sanggup untuk memecahkan masalah ini. Ya. Jangan pesimis. Ya. Orang-orang seperti itu, ya, kok saya yang dikasih masalah, bukan orang itu dan orang itu, tidak. Kamu tuh dipercaya oleh Allah untuk menangani masalah ini dan kamu sanggup. Itu diperkuat dengan surat Al-Furqan ayat 2 yang mengatakan di bagian terakhir,
wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi Allah itu sudah menetapkan ukuran dengan tepat apapun itu, termasuk masalah yang akan kita hadapi itu Allah sudah mengukur gitu. Kita pasti bisa. Allah sudah percaya bahwa kita tuh kalau diberikan sebuah masalah itu pasti kita sanggup untuk mengatasinya. Tadi surat Al-Baqarah ayat 296. Allah sesuai dengan kesanggupan kita. Kemarin kita jangan pesimis, kita dapat masalah kita harus optimis. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yaitu yang sudah bisa kita hafal juga, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Yaitu setiap kita bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi satu paket tuh Pak. Jadi, kalau kita punya kesulitan, insya Allah di belakang itu ada kemudahan, pasti itu. Jadi kita jangan pesimis. Setiap ada kesulitan kita terima, pasti di belakangnya ada kemudahan, itu pasti. Dan yang berikutnya surat Al-Baqarah ayat 45 yang tadi saya sebutkan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ini sungguh sangat indah, kata-katanya dari Allah itu saja. Yang bisa dikatakan begini, hei hambaku yang punya masalah kehidupan, mintalah solusi kepadaku. Allah sudah mengatakan itu. Mintalah solusi kepadaku. Apa masalahmu? Masalah kehidupan kamu? Mintalah solusi kepadaku. Allah mengatakan begitu. Ya. Dan masalah ini tidak hadir bukan untuk menambah masalah, tapi untuk menaikkan kualitas kita. Ya. Jadi Allah mengatakan dengan sabar dan sholat. Sabar, terima dulu masalahnya. Kemudian kita selesaikan dengan sholat yang khusyuk. Insya Allah dengan memperbaiki sholat kita, Allah akan memperbaiki hidup kita. Itu janji Allah, Pak. Ini janji Allah, bukan janji manusia. Janji Allah, pasti itu, pasti. Jadi ada masalah dengan sabar, dipendam dulu, direnungkan, berlapang dada, baru kita bergerak. Di lapang dada dulu, baru dimudahkan urusan kita. Jadi Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri. Jadi lapangkan dulu dadanya, kemudian Allah akan memudahkan urusan kita. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang sangat indah sekali bunyinya. Jadi ini kalau ada sebuah persoalan hidup, mintalah kepadaku, akan kami selesaikan persoalanmu. Gitu. Itu Allah yang berjanji. Itu yang surat Al-Baqarah ayat 45. Kemudian yang terakhir, ini juga sangat indah sekali. Ini dalam surat Al-Duha. Jadi beberapa ulama mengatakan kalau kamu punya masalah yang berat, tolong baca surat Al-Duha. Insya Allah kita akan selesaikan masalah itu. Yaitu wal-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang artinya itu secara dalam Al-Qur'an itu demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan, ya. Kemudian wal-laili idza yasha, dan demi malam apabila telah sunyi, wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Itu secara intelek seperti itu. Tapi bisa diartikan di tafsir yang lain bahasanya, hai manusia, aku bersumpah, Allah bersumpah. Wa itu adalah sebenarnya Allah itu tidak usah bersumpah, karena Allah itu sudah pasti benar. Tapi untuk meyakinkan umatnya, maka Allah bersumpah. Hai manusia, aku bersumpah demi semua rasa suka yang telah kamu alami, sebagaimana waktu duha. Waktu duha itu kan enak, Pak. Waktu duha itu waktu kita kalau berjemur itu enak, mataharinya enak, kemudian juga banyak vitaminnya, ya. Jadi Allah menggambarkan waktu suka kita itu dengan waktu duha. Hai manusia, aku bersumpah semua yang rasa suka yang pernah engkau rasakan selama hidup, ataupun kesulitan yang tengah kamu alami seperti gelapnya malam. Jadi kalau walaili idza, sebuah malam yang gelap. Kalau kita malam
lampunya mati, itu jarang kita akan mencuri satu, sulit Pak. Mencuri barang itu sulit karena nggak kelihatan. Itu sangat sulit sekali. Sehingga dikatakan waktu kesulitan kamu seolah-olah digelap yang malam. Yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yakinkan pada dirimu yang paling dalam. Aku akan selalu bersamamu dan memberikan jalan keluar persoalan yang kamu hadapi saat ini. Allah jadi Allah. Yakinkan pada dirimu yang paling dalam, aku tetap bersamamu dan aku akan memecahkan masalah yang kesulitan yang akan kamu hadapi. Itu Allah. Jadi Allah di dalam surat Ad-Duha itu. Sehingga bersama-sama kok. Teman-teman sekalian, kita jangan pesimis, harus optimis. Segala apa yang akan kita hadapi, masalah-masalah yang semakin pelik ini di negara kita, itu dengan tadi yang saya sampaikan, dengan optimis, dengan usaha yang keras, dan serah ke Allah SWT. Dan selama hidup kita, masalah memang datang silih berganti. Sebagai orang yang beriman, kita harus menghadapi masalah itu dengan hati yang lapang dan nalar yang jernih, karena semua masalah yang datang kita hadapi akan menjadikan diri kita lebih bijak dan dewasa. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa law karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil ummah was sahibil aswadil hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wa 'afafa wa ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma harin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.